Perkenalkan, nama saya Vita Rolim Pandey dari kelas 4 AB3. Saat ini saya akan menjelaskan tentang teks akademik. Insan yang berada di lingkungan masyarakat, akademik terutama dosen dan mahasiswa seperti Anda tidak dapat terlepas dari teks akademik. Mereka termasuk Anda harus membaca dan menciptakan teks akademik, dan karenanya mereka dan Anda dianggap lebih mengetahui seluk-beluk teks akademik. Dengan demikian, insan akademik harus betul-betul memahami pengertian dan ciri-ciri teks akademik. Pada gilirannya, mereka dan Anda juga harus turut memahami pengertian dan ciri-ciri teks akademik tersebut kepada pihak lain. Jenis-jenis teks yang sering dijumpai sebagai teks akademik di lingkungan perguruan tinggi adalah antara lain buku, ulasan buku, proposal penelitian, proposal kegiatan, laporan penelitian yang dapat terbentuk tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, laporan kegiatan dan artikel ilmiah yang sering disebut paper atau makalah. Apabila dimasukkan ke dalam konsep genre, jenis tersebut tergolong ke dalam genre makro. Nama-nama genre yang digunakan adalah nama-nama jenis teks itu sendiri. Di dalam masing-masing genre makro itu mungkin ditemukan sejumlah genre mikro. Dengan demikian, sebuah jenis teks, misalnya artikel ilmiah yang di dalamnya terdapat pendahuluan, kajian pustaka, hasil pembahasan, dan kesimpulan, adalah genre makro yang berfungsi menjadi payung, dan beberapa genre mikro yang ada di dalamnya. Misalnya, pada pembahasan terkandung genre mikro, diskusi, dan eksplanasi dipayungi oleh genre makro tersebut. Mengapa Anda memerlukan teks akademik dalam berbagai genre makro? Jawabnya terkait dengan kegiatan Anda sebagai insan akademik. Pada saat ini, Anda merancang penelitian atau kegiatan. Anda memerlukan teks yang disebut proposal penelitian atau proposal kegiatan. Setelah melakukan penelitian atau kegiatan, Anda perlu melaporkan kepada pihak lain dalam teks yang disebut laporan penelitian atau laporan kegiatan. Demikian pula pada saat Anda menyampaikan pemikiran di forum seminar atau mengomunikasikannya di jurnal, Anda perlu memformulasikan dalam teks yang disebut artikel ilmiah. Ciri-ciri lisan atau tulisan yang telah Anda telusuri di atas baru merupakan sebagian kecil dari ciri-ciri teks akademik dan non-akademik. Ciri-ciri lain yang lebih lengkap akan Anda telusuri lebih jauh lagi dengan mencermati poin-poin yang disajikan pada tabel teks akademik. Teks non-akademik atau lisan. 1. Sederhana dalam struktur kalimat, rumit dalam struktur kalimat, padat informasi, cenderung tidak padat informasi, padat akan kata-kata leksikal, padat akan kata-kata struktur, banyak memanfaatkan nominalisasi, cenderung sedikit nominalisasikan. Sekian, terima kasih. Kali ini akan memberikan contoh-contoh dari masing-masing ciri teks akademik. Untuk itu, yang pertama, sederhana dalam struktur kalimat. Kalimat inti atau sederhana merupakan kalimat yang hanya terdiri dari inti subjek dan inti predikat. Contohnya seperti Kasman menjadi ketua OSIS yang baru. Yang kedua, padat informasi. Yang dimaksud padat pada teks akademik adalah padat akan informasi. Contohnya, menjadi asisten dosen bahasa Indonesia di universitas. Padat akan kata-kata leksikal.
Maksud padat kata leksikal artinya dalam sebuah kalimat mengandung makna leksikal atau makna kata sebagai lambang benda yang memiliki unsur bahasa lepas dari penggunaan atau konteksnya. Contohnya seperti Asim menderita MAS sehingga dibawa ke rumah sakit. Yang keempat, banyak manfaat nominalisasi.